aliran panas ya. Kalau misalkan ini sendok di atas lilin, sendok ini ya stainless, maka ada perbedaan panas antara ujung sendok dengan gagang sendok yang kita pegang. Nah, suhu yang lebih tinggi tentunya yang dekat dengan sumber panas, sedangkan suhu yang lebih rendahnya atau suhu asalnya itu yang kita pegang. Maka dipastikan ada perbedaan suhu antara ujung sendok dengan gagang sendoknya. Maka bisa ini kan dengan lewat konduksi ya. Itu ada aliran panas, Nah, itu disebutnya kita kalor ya. Makanya sebenarnya di buku-buku termodinamika tuh menyandingkan kalor dengan termodinamikanya sendiri. Jadi biasanya heat and thermodynamics gitu ya. Jadi kalor dan heatnya itu ya bisa dinyatakan panas, tapi kalau secara ilmiah dinyatakan kalor gitu ya. Kayak suhu dan temperatur kan sama-sama juga ya. Kita biasanya di buku-buku disebutnya temperatur, tapi secara keseharian kita sebut suhu. Nama juga ini kita secara akademik, secara keilmuan kita bahasnya kalor. Kalor yang dimaksud tidak panas gitu. Ya, itu merupakan perpindahan energi ya. Artinya bahwa tidak ada interaksi antara partikel dengan partikel tetangganya. Jadi kalau kita bayangkan sendok stainless itu adalah kumpulan partikel yang sangat padat, karena ini adalah termasuk zat padat kan ya. Jadi tetangga satu dengan tetangga yang lain sering dekat-dekatan gitu partikel-partikelnya. Kemudian kalau partikel satu panas, maka dia akan menularkan panasnya ke sampingnya. Perpindahan energi internalnya ya. Jadi ada perpindahan energi dari satu partikel ke partikel yang lainnya. Kemudian terus ke tetangganya sampai dengan ujung dari gagang yang kita pegang. Gitu ya. Nah, selama pengaliran kita tidak mengetahui proses keseluruhannya. Kayak gimana? Mungkin bisa melihatnya lewat mikroskopik ya. Tapi secara makroskopik kita nggak ngelihat bisa ini ya. Misalnya keadaan akhirnya. Kalor belum diketahui sewaktu proses berlangsung. Jadi tahu ujung-ujungnya aja. Kuantitas yang diketahui selama proses berlangsung ialah laju aliran ya. Laju aliran atau Q integral dari Q dt. Laju aliran. Nah, energi internal yang telah dipindahkan dari satu sistem bertemperatur lebih tinggi ke sistem lain yang temperaturnya lebih rendah. Kalor yang dipindahkan dari satu sistem Q bukan merupakan fungsi koordinat termodinamik, tetapi bergantung pada lintasan. Jika sistem A dalam sentuhan termal dengan sistem B, kedua sistem itu dilingkungi oleh dinding. Untuk sistem A berlaku, maka delta U atau perubahan energi internalnya itu akan jadi 2. Akan berlaku jadi Q ditambah W. Kalau nggak ada W berarti hanya Q. Kalau tidak ada Q ya bisa jadi. Mungkinkah tidak ada Q ya bisa jadi ya. Bisa jadi ada. Jadi ada saat-saat nanti kita pelajari tidak ada Q. Hanya ada W. Atau saat-saat yang lain nggak ada W. Seperti kemarin isohorik. Isohorik itu kan nggak ada W. Berarti full energi internalnya itu delta U-nya itu dikonversi menjadi Q. Ya, gitu ya. Di proses yang lainnya juga nanti kita pelajari. Nah, kemudian dan untuk sistem B berlaku
Nah, Q aksen tambah W aksen. Maka ya akan berlaku buat yang satu kehilangan, yang satu penambahan kan, panas. Jadi yang satu positif, yang satu negatif. Jadi jika ada interaksi A dan B katanya, A dan B gitu, maka A dan B ini buat A bisa jadi positif, buat B negatif kalornya ya. Jadi kalor yang dibuang atau diterima itu akan sama dengan yang diterima atau dibuang. Jadi kalau Ki dibuang berarti B menerima. Kalau Ki diterima berarti B membuang gitu ya. Gitu ya. Jadi eh, mudah-mudahan bisa diterima penjelasannya. Nah ini yang kita pelajari kalau nggak salah di kalorimeter ya. Kita mengenal namanya kapasitas kalor. Ya, bila kalor yang diserap oleh satu sistem perubahan temperatur bisa terjadi, bisa tidak. Jika satu mengalami perubahan temperatur TI ke TF selama berlangsungnya perpindahan Q, maka kapasitas kalor rata-ratanya ada Q per delta T ya. Jadi kapasitas kalor sebanyak apa kalor waktu dalam temperatur. Jadi kalau semakin kecil suhunya, berarti delta T-nya, delta T bukan waktu berarti ya, delta T-nya delta T suhu. Delta T-nya kecil, berarti kapasitas kalornya besar, gitu ya. Ya, jadi kalau kapasitas apa sih ya? Kapasitas itu kemampuan dia menerima kalor kan. Kalau delta T-nya besar, kapasitas kalornya kecil. Ya, jadi adapun perubahan suhu berbanding lurus terhadap kalor kan gitu. Jadi perubahan kalor yang besar menunjukkan perubahan suhu yang besar atau perubahan suhu yang besar akan menunjukkan ini. Jadi deki sama dengan CDT. Jadi pengaruhnya dua ketika kita ada beberapa jenis misalkan ada besi, ada aluminium atau ada logam yang lain, jenis yang lain, maka kita bandingkan dengan panjang yang sama, maka yang mempengaruhi antara kalornya antara satu dengan satu yang lain adalah pertama bahan diwakili dengan C, kapasitas kalor masing-masing antara aluminium, antara besi atau stainless atau logam yang lainnya, dan juga yang kedua adalah perubahan suhunya gitu ya. Jadi kalau hmm, eh ya gitu. Mereka kepecah tadi. Balik lagi. Ya begitu ya. Jadi ini bukannya
ini ya. Tadi. Oke, balik lagi. Ya jadi itu ya. Kemudian jadi deki itu akan sebanding dengan CDT-nya ya. Ya. Jadi antara perubahan suhu itu akan menunjukkan besarnya kalor dan juga jenis bahannya diwakili dengan C-nya tadi ya, kapasitas kalor. Jadi kapasitas kalor adalah bila kalor yang diserap oleh satu sistem perubahan temperatur terjadi bisa tidak. Jika satu mengalami perubahan temperatur selama berlangsungnya perpindahan Q, maka kapasitas kalornya rata-rata dari sistem adalah itu dinyatakan. Kapasitas kalor merupakan kuantitas ekstensif dan kapasitas kalor spesifik diukur dalam satuan itu ya. Jadi termasuk kuantitas ekstensif bila kapasitas kalor spesifik berbagi zat dibandingkan ternyata tidak terdapat adanya keteraturan yang menarik. Namun bila satuan banyaknya zat dengan massa yang berbeda untuk zat yang berbeda atau mol, satu mol didefinisikan sebagai sejumlah yang mengandung banyak unit elementer dalam jumlah yang sama dengan jumlah atom. Kapasitas kalor bisa negatif, nol, positif, atau tak berhingga bergantung pada proses yang dialami selama pemindahan kalor. Kapasitas kalor memiliki harga tertentu hanya untuk proses tertentu. Deki per DT. Nah, jadi ada kapasitas kalor pada tekanan tetap, disebutnya kita CP. Ada kapasitas kalor pada volume tetap atau namanya CV. Rumusnya sama, deki per DT, hanya diberikan tutup buka kurung untuk menunjukkan bahwa dia pada P tetap dan Q tetap ya. Jadi hanya ditambahkan ini dan juga ini ya. Jadi P tetap dan V tetap. Oke, itu untuk. Nah, jadi biasanya kalau kita belajar hukum termodinamika 1, nah kita bisa mengungkapkannya dalam bentuk CP dan CV. Ya, persamaan hukum termodinamika satunya. Seperti halnya kemarin kita bisa ungkapkan persamaan keadaan untuk beberapa sistem dengan beta dan kappa atau iya beta dan kappa ya. Atau modul siang ya. Bisa diungkapkan dalam bentuk itu. Nah, hukum termodinamika 1 nanti itu bisa juga diungkapkan dalam bentuk CP dan CV. Kita lanjutkan aliran koistatik kalor tandon keluar. Tandon kalor adalah benda yang masanya demikian besar sehingga benda itu bisa menyerap dan membuang jumlah kalor yang tidak terbatas banyaknya tanpa menimbulkan perubahan temperatur yang berarti atau perubahan koordinator termodinamika lainnya.
Maksudnya tandon itu seperti reservoir ya, reservoir. Jadi kalau kamu punya tadi misalkan sendok panas, kemudian sendok panasnya kamu celupin di dalam toren, air toren, kalau dibandingkan dengan kamu sendok panas itu dimasukkan ke gelas, ke air yang di dalam gelas, maka suhu yang ada di air gelas mungkin bisa jadi ada perubahan suhu ya dari suhu normalnya, suhu asalnya. Tapi kalau kita punya punya tandon, maka bisa jadi ada perubahan suhu, tapi sangat kecil. Jadi sangat kecil gitu. Nah, jadi prinsip tandon itu begitu. Jadi apapun dibuang ke sana, maka tidak ada perubahan apapun atau sedikit perubahan. Biasanya kalau tandon itu ya perbandingannya sangat ini. Jadi kalau misalkan di dalam reaktor perpindahan panas yang sekitar 200-300 derajat, air mengalir di dalam pipa, maka ketika buangan panas airnya itu, panas sisanya berarti panas sisanya itu dilepas, maka yang paling tepat adalah kalau reaktornya kecil ya pool, kolam. Kalau reaktornya besar ya apa berarti? Danau atau laut ya. Makanya beberapa reaktor pembangkit listrik itu dekat-dekat pantai biasanya. Pantainya nggak pantai ini, pantai tenang, bukan pantai yang agak sangat sensitif terhadap pasang surut ya. Ya walaupun air pasti pasang surut, tapi ya biasanya yang agak menjorok teluk ya, atau agak menjorok gitu ya, menjorok ke dalam ini gitu. Nah, biasanya di situ tempat yang cocok untuk mendirikan pembangkit listrik, karena di pembangkit listrik itu ada sistem ketika panas sisa yang dari turbin gas itu tidak terkonversi menjadi panasnya menjadi listrik, sisa gas air panasnya itu biasanya dikondensasi menjadi air atau uap airnya itu jadi air lagi, didinginkan, kemudian panas sisanya dibuang ke lingkungan, tapi di lingkungan bukan dirilis ke udara, tapi dijadikannya atau diinteraksikannya dengan sistem tandon ya, dengan sistem tandon. Nah, jadi tandon kalor adalah benda yang masanya demikian besar, atau ya masanya besar, volumenya besar gitu ya, sehingga benda itu bisa menyerap dan membuang jumlah kalor yang tak terbatas ya. Jadi membuangnya bisa jadi membuang ya, misalkan tadi ya, kalau air 200 derajat gitu atau 250 derajat sangat-sangat panas. Ya dibuang lewat pipa, berapapun banyak ya pipa itu mengalir gitu, ngebuang ke laut, maka nggak ada ngaruhnya buat laut. Ya laut mah segitu-gitunya. Segitu-gitunya kalau misalkan suhunya segitu ya segitu juga. Misalkan lautnya lagi bersuhu 30 derajat ya 30 derajat aja. Walaupun mungkin ada tambahan panas, air panas yang panasnya bisa jadi 300 derajat. Jadi tanpa menimbulkan perubahan temperatur yang berarti atau perubahan koordinat termodinamika lainnya, atau mungkin suhunya berubah, tekanan berubah, volumenya berubah gitu ya. Itu nggak berarti ya.
penambahan 1 liter atau 10 liter air panas ke dalam ini berbanding dengan air yang ada di lautan, ada di laut, ya nggak, penambahannya nggak signifikan gitu, nggak signifikan. Proses kostatik satu sistem yang bersentuhan dengan satu tendon keluar kalor dipertahankan supaya isotermal untuk memberikan aliran kalor kostatik yang menyangkut perubahan temperatur. Orang harus membayangkan satu sistem yang disentuh berurutan dengan sederetan tendon. Maka aliran kalor terjadi menjadi kostatik. Jadi ya kostatiknya gitu ya, membayangkan atau apakah mungkin ada perubahan pada tekanan tetap, ataukah apakah mungkin pada apa yang tetap. Ya mungkin saja jika interaksinya ya tadi. Maka kita bisa nyatakan bahwa dq per dt perubahan kalor terhadap perubahan rasionya ya, perubahan suhu, rasio perubahan kalor terhadap suhu tanpa menimbulkan perubahan variabel termodinamika yang lain. Biasanya kan kalau suhu berubah, tekanan berubah, volume berubah kan. Nah, apakah mungkin? Ya mungkin aja kalau interaksinya dengan tandon tadi ya. Jadi Q diintegralkan jadi Cp dt ya. Jika Q-nya konstan, maka atau konstanta, maka Qp adalah Cp Tf min Ti. Demikian juga dengan isovolume. Isovolume Qv Cv dt, maka bisa dilanjutkan Qv ya. Qv sama dengan Cv lanjut Cv dalam kurung jadi Tf min Ti ya. Tf min Ti ya, Tf min Ti ya. Tf min Ti. Nah, kemudian pengantaran kalor. Hukum pokok pengantaran kalor merupakan perampatan dari hasil percobaan pada aliran linier kalor melalui lempengan dan arah tegak lurus permukaan. Sepotong bahan berbentuk lempengan dengan tebal delta X dan luas A, salah satu permukaannya dipertahankan pada temperatur T dan yang lainnya temperaturnya T delta T. Oh, sana. Kal ya, kalorki yang mengalir tegak lurus permukaan selama waktu T diukur. Jadi kalornya apa namanya? Ya berbanding ya. Jadi kalau misalkan
tadi ada perubahan suhu ke T delta T, berarti kan perubahan suhunya delta T. Maka kalor akan mengalir ya. Mengalir dari satu titiknya, kalau itu adalah luas, maka dia akan menyebar ke semua luasan itu. Kalau misalkan yang dipanaskan eh, bukan sendok, tapi bisa jadi misalkan panci atau ya panci begitu ya, atau piring stainless gitu dipanaskan, maka dia akan menyebar ke permukaan yang lain, ke seluruhnya gitu. Dari titik panas yang titik panas berarti dia berinteraksi dengan sumber panas, kemudian dia akan menyebar sepanjang luas A ya, gitu. Terkait selanjutnya konduktivitas termal. Nah, permukaan batang tersekat termal dan kalor yang hilang melalui penyekat dapat dihitung dengan mengurai laju kalor yang memasuki air dan laju energi listrik yang diberikan. Dalam hampir semua logam, hilangnya kalor melalui permukaan sangat kecil dibandingkan dengan yang mengalir melalui batang. Temperaturnya bisa diukur dengan memakai termokopel yang sesuai pada dua tempat yang berjarak L, dan samaannya K adalah L dikali Q per A kali delta T-nya. Jadi konduktivitas itu bergantung pada L-nya dan Q-nya. Dan berbanding terbalik terhadap A-nya dan delta T-nya. Nah, dari grafik di samping antara nilai konduktivitas panas terhadap suhunya, maka kita bisa lihat ya, perak, tembaga, dan emas memiliki konduktivitas termal tetap konsisten ya, selang 100 sampai 1000 Kelvin. Jadi sebenarnya kan karakteristik ini akan menunjukkan karakter kekuatan dari masing-masing bahan. Jadi kalau misalkan konduktivitas panasnya konsisten, berarti dia bisa dipakai untuk hal-hal yang ya kita tidak perlu khawatir kualitasnya menurun atau naik ketika suhunya naik. Ya, jadi kalau misalkan ini antara 100 sampai 1000, kita lihat silver, copper, dan ini konsisten ya, yang ini ya. Kita bisa point out yang bagian ini ya. Silver, copper, emas, aluminium itu konsisten di nilai 300 sampai 500 itu sepanjang suhu
walaupun suhunya itu naik. Menarik, karena ini bisa jadi mereka jadi pilihan penting untuk dipakai untuk industri yang memanfaatkan panas atau untuk tungku begitu. Karena kalau ya bicaraan yang lainnya apakah dia nanti punya titik didih, titik leleh, ataukah dia apakah berapa titik didih lelehnya, terus kemudian pertimbangan lainnya apakah punya sifat korosif atau tidak, pertimbangan yang lainnya harga ya, pertimbangan yang lainnya juga ada apakah ya macam-macam lah ya gitu ya. Bisa jadi yang lain kan. Sehingga nanti kita akan mengerucut ke beberapa pilihan bahan, bisa jadi untuk alat-alat masak gitu ya, atau untuk alat industri besar gitu. Maka pemilihan ini ya bisa jadi salah satunya menggunakan konduksivitas panas ya. Ada yang panci panci ya, yang dia cepat panas, tapi karena dia konduktivitasnya baik, mungkin baik karena kita butuhnya air cepat panas, tapi jadi tidak baik ketika sumber panasnya hilang karena dia juga akan jadi berinteraksi dengan lingkungan, berarti cepat juga dingin. Jadi ada beberapa karakter yang panci itu masak ya cepat panas. Kalau masak air cepat airnya itu naik apa jadi mendidih gitu. Tapi ketika kita tinggal dia barang 2 menit 3 menit cepat juga dia dingin ketika sumber panas dimatikan. Ada juga karakter ya dia agak lama panas tapi dia juga agak tahan terhadap, jadi ditinggal 2 menit 3 menit tetap panas gitu. Panasnya nggak jauh beda dengan panas yang ini ya, atau penurunannya sedikit. Maka itu karakter-karakter itu jadi pilihan untuk jadi konduksivitas thermal itu ya harus diketahui, cukup menarik karena itu jadi bahan pertimbangan orang untuk memilih apa yang tepat untuk tujuannya masing-masing ya. Itu konduksivitas panas ya. Menurut kaidah umum, konduktivitas logam bertambah besar ketika temperaturnya diturunkan sampai maksimum tercapai. Jadi konduktivitasnya menurun, daya hantar panasnya berarti konduktivitas berarti daya hantar panasnya menurun ketika panas gitu. Jadi dia baik tapi ketika terus panas jadi dia nggak terlalu baik untuk menghantarkan panas. Ya contohnya di beberapa yang menurun-menurun ini ya, apa aja tuh yang menurun di sini? Besi ya, besi kalau terus dipanaskan maka dia kecenderungannya daya hantarnya kurang baik. Dia bagus ketika awal-awal, kemudian ketika terus naik, terus naik, terus naik, besi ini jadi berkurang daya tahannya, daya hantarnya. Jadi besi kurang cocok untuk sebuah pipa panas ya. Ya, dia cenderung menurun. Ya, besi kurang baik kan berarti di sini.
dan juga yang lainnya ya. Gas pada umumnya merupakan penghantaran kalor terburuk pada tekanan di atas harga tertentu, bergantung pada sifat gas dan dimensi bejana tempat gas itu. Konduktivitas termalnya tidak bergantung pada tekanan. Jadi gas itu cukup kurang, tapi itu dia pernyataan di sini kurang ya gas untuk gas. Tapi ada gas tertentu yang ini ya, contohnya helium, ya itu cukup baik untuk menghantarkan panas. Karena helium salah satu yang bisa menghantarkan panas ya cukup baik di suhu yang tinggi. Dan itu dimanfaatkan untuk reaktor tertentu yang pendinginnya adalah helium. Ada heliumnya. Ada konduksi panas, ada konveksi panas ya. Ya, ada konveksi panas, konduksi berarti kan padat ya. Kalau konveksi itu cair. Nah, arus konveksi merupakan arus cairan atau gas yang menyerap kalor pada suatu tempat lalu bergerak ke tempat lain dan bercampur dengan bagian fluida yang lebih dinginnya serta memberikan kalornya. Jika gerak fluida itu disebabkan karena perbedaan kecepatan yang menyertai perbedaan temperatur, gejalanya dikenal sebagai konveksi alamiah. Jika fluidanya dipaksa untuk bergerak oleh pompa dan atau kipas, gejala tadi disebut konveksi terpaksa. Kalau dipaksa pompa atau kipas, maka konveksinya terpaksa. Tapi kalau tidak, tanpa bantuan itu, maka dia alamiah. Dengan mengabaikan pemindahan kalor melalui radiasi yang harus diperhitungkan, kita mendefinisikan koefisien konveksi H yang memasukkan efek kombinasi dari pengantaran melalui selaput dan konveksi melalui fluida. Jadi H kali A kali delta T itu merupakan ungkapan dari kalor yang dihasilkan dari konveksi. Kemudian Kirchhoff satu dilewat dulu. Ini tentang radiasi kalau ya. Kalau dia bukan. Hukum Stephen Boltzmann lewat juga. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait termodinamika. Kalau tidak ada, kita lanjut sedikit lagi ke hukum termodinamika satu ya. Eh, sebenarnya target saya sampai sini, tapi nggak apa-apa. Nanti kita ini aja dulu. Jadi nanti setelah UTS agak bisa bisa lebih banyak dijelaskan terkait ini. Jadi hukum termodinamika satu tidak di UTS kan ya. Nanti tapi jadi tabungan untuk
materi untuk setelah UTS. Nah, pernyataannya adalah delta Q sama dengan delta U tambah delta W. Ya sebenarnya ungkapannya beda-beda. Bisa jadi U dulu tadi delta U sama dengan Q dan W, atau W dulu sama dengan apa. Tapi yang harus dipegang tuh kapan Q positif, kapan Q negatif, kemudian U juga, kemudian W juga. Begitu ya. Pada dasarnya mah berdasarkan kesepakatan. Nah, kita sepakatnya delta Q sama dengan delta U plus delta W, ya udah. Kita nyatakan itu samaan utamanya supaya seragam, bahwa kalor itu bisa dihasilkan dari kerja dan juga energi internal ya, energi internal, perubahan energi potensialnya. Delta U itu bisa jadi terjadi karena reaksi kimia atau reaksi fisika begitu. Nah, ungkapannya berarti ya begitu. Jadi hukum kekalan ya, berarti Q jadi apa, jadi U dan W. U jadi apa, jadi Q dan W. W jadi apa, jadi Q dan U gitu. Gitu aja. Oke, kita cepat aja. Nanti dikenalkan ada berapa hukum hukum termodinamika satu ini untuk beberapa proses ya. Tapi kita nyatakan dulu hukumnya secara ini. Nah, dalam satu sistem terisolasi, jumlah energinya selalu tetap, atau jumlah energi yang diperoleh sistem harus sama dengan jumlah energi yang dilepaskan oleh lingkungan. Gitu. Jadi yang diterima harus sama dengan yang dilepas oleh lingkungan. Atau dalam sistem itu jumlah energinya selalu tetap. Ya, maksudnya mungkin dia berubah dari yang lain gitu. Ya. Ya sebenarnya kan kalau dari reaksi kimia namanya pembakaran bensin, ya bensin yang terbakar yang meledak, maka jadinya adalah apa? Jadinya adalah kerjanya piston kanan kiri ya. Tapi juga ada panas yang dihasilkan dari sana. Nah, panas yang sisa itu adalah Q-nya. Jadi apa namanya? Sesuatu yang satu saja terjadi, maka yang lain juga akan ikut bisa jadi berubah gitu. Nggak mungkin perubahan energi internal tapi ujung-ujung tiba-tiba eh, hanya bisa ya lewat proses tertentu sehingga dia bisa berubah jadi yang lain gitu. Dalam delta Q merupakan kalor yang masuk atau keluar sistem, delta U perubahan energi dalam, delta W adalah usaha luar. Berdasarkan kesepakatan tanda untuk kerja dan kalor yaitu Q positif untuk proses endodermik dan negatif untuk proses eksotermik. Maksudnya kalau keluar gitu ya. Juga W positif untuk kerja yang dilakukan pada sistem oleh lingkungan dan negatif untuk kerja yang dilakukan oleh sistem pada lingkungan. Jadi delta Q sama dengan delta U plus delta W. Kalau mau ada perubahan posisi, berarti ada yang negatif, begitu aja. Jadi bisa jadi delta U sama dengan delta Q min delta W. Bisa ungkapannya gitu ya. Delta U sama dengan delta Q min delta W. Bisa begitu.
Ada beberapa proses yang terjadi pada hukum termodinamika satu ini. Kita namakan pertama namanya isobalik. Isobalik F1 T1 V1 menjadi F1 V2 T2. Nah, isobalik berarti sama tekanannya. Jadi kita menanyakan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Jadi karena ini ya, tempo hari kan udah ini ya, karena V, V pada gas ideal ya, NRT. Kalau P tetap, jadi V sama dengan NR per T. Jadi sama dengan V per T sama dengan NR per P. Per P-nya ini, P-nya konstan, N-nya konstan, L-nya konstan. Maka V1 per T1 karena ini sama dengan konstanta ya, maka sama dengan V2 dan seterusnya per T2 dan seterusnya. Sehingga besar kerja yang dilakukan dapat ditulis delta W, delta Q, min delta U. Maka delta W-nya adalah delta Q-nya MCP in CV kali delta T. Demikian juga nanti kita belajar tentang isobarik. Kemudian adiabatik. Nah, sekarang isotermik ya. Isotermik sudah. Untuk menghitung usaha sistem dalam proses isotermal, M digunakan cara integral. Bila pada sistem terjadi perubahan yang sangat kecil, satu persamaan menjadi seperti ini. dw dv, integral dw, integral dv, integral dv jadi W, integral dw jadi W. Maka dengan mengikuti penurunan ini, maka kita akan dapatkan W sama dengan N epsilon. Oke, sementara itu aja dulu deh. Ini ya. Hmm, jadi nanti ungkapan itu yang kita nyatakan W-nya dicari juga dan sebagainya itu juga jadi bahan kita ya.
Oke, cukup untuk hari ini sementara kuliahnya hanya sedikit penambahan tentang kalau saya masih nimbang-nimbang ya apakah masuk atau enggak. Tapi hukum termodinamika 1 sepertinya nanti saja ininya diujikan. Terima kasih. Mohon maaf tadi agak terlambat bergabung. Untuk perkuliahannya cukup, nggak perlu lama-lama, 1 jam cukup ya. Online 2 jam juga agak bosan juga ya, apalagi hanya dengerin suara. Cukup. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan pas UTS ya, hari Kamis. Hari Rabunya buat belajar aja. Kerjakan tugasnya. Belajar dari yang ditugaskan, dari yang dikuliahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Sama.